Konon, ada legenda yang mengatakan bahwa siapapun yang mendapat persetujuan dari pedang suci akan memperoleh kekuatan tak terbatas dan menjadi raja baru dunia. Namun selama 300 tahun, tak seorang pun berhasil mendekatinya. Ketika sang raja mendengar legenda itu, ia segera mengadakan kompetisi besar. Siapapun yang bisa mencabut pedang suci akan menerima hadiah sebesar $1 miliar dan berhak menikahi sang putri. Mendengar pengumuman itu, orang-orang dari seluruh negeri berbondong-bondong datang ke arena untuk mencoba peruntungan mereka. Namun tak seorang pun mampu menahan tekanan dahsyat dari pedang itu. Saat mereka mencoba mendekat, tubuh mereka terdorong mundur oleh kekuatan tak terlihat. Di antara mereka, seorang penyihir yang yakin bahwa dialah sang terpilih melangkah maju dengan penuh percaya diri. Ia berjuang menembus penghalang pedang dan berhasil melangkah 2 anak tangga, tapi tak bisa melangkah lebih jauh. Putus asa, sang penyihir meminum ramuan sihir untuk menambah kekuatannya. Ia memaksa maju ke anak tangga ketiga, namun pedang suci itu menyadari tipu dayanya. Seketika, pedang itu memanggil seekor naga suci yang muncul dari cahaya. Dan dalam sekejap, naga itu meledakkan sang penyihir sebagai hukuman. Para penonton gemetar ketakutan. Tak lama kemudian, seorang bangsawan muda yang kaya raya melangkah maju. Ia tertarik bukan pada pedang, melainkan pada kecantikan sang putri. Dengan arogan, ia berkata bahwa ia akan mencabut pedang itu dan menjadikannya pengantin. Dengan penuh percaya diri, ia menaiki tangga dan berhasil mencapai tingkat ketiga dengan mudah. Namun tekanan pedang itu tiba-tiba meningkat, membuatnya hampir tumbang. Melihat tuannya kesulitan, kepala pelayan bangsawan itu segera menyalurkan energi hidupnya kepada sang tuan muda, mendorongnya naik ke anak tangga kelima. Pedang itu tampak marah dan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Kepala pelayan pun memerintahkan semua pelayan untuk memberikan energi mereka kepada tuannya. Hingga ia berhasil mencapai anak tangga ke-6. Tapi kekuatan pedang suci tak tertandingi. Satu ledakan cahaya memantulkannya mundur dengan keras. Meskipun gagal, sang raja merasa puas dan mengumumkan bahwa bangsawan muda itu akan menikahi sang putri. Namun sang putri murka. Ia menolak pernikahan itu dan nasib yang dipaksakan padanya. Dengan tekad membara, ia melangkah naik ke panggung, bertekad mencabut pedang itu sendiri untuk mengubah takdirnya. Namun kekuatan pedang terlalu besar. Ia hanya mampu mencapai anak tangga ketiga sebelum lututnya melemah. Bangsawan muda menertawakannya dan berkata agar ia menyerah dan menerima nasibnya. Tapi sang putri menolak menyerah. Ia menghunus pedangnya sendiri, melangkah maju lagi, dan dengan gigih mencapai anak tangga kelima. Namun di sana kekuatannya habis, dan ia hampir menyerah. Saat semua orang berpikir ia akan gagal, seorang pria sederhana muncul dari kerumunan. Tergerak oleh keberanian sang putri, ia melangkah maju untuk membantunya. Bangsawan muda menertawakannya, menyebutnya pengemis yang nekat. Bahkan sang putri pun sempat ragu pada pria itu. Namun pria itu tak peduli. Ia terus berjalan melewati kerumunan yang terdiam, hingga berdiri di samping sang putri. Bangsawan muda menuduhnya curang, tapi pria itu tetap tenang. Ia melangkah naik satu demi satu anak tangga tanpa berhenti, hingga akhirnya berdiri tepat di depan pedang suci. Tiba-tiba pedang itu memanggil naga suci sekali lagi. Semua orang bersiap menyaksikan kehancurannya. Namun kali ini naga itu tidak menyerangnya, justru menghilang di udara. Pria itu lalu menaiki anak tangga terakhir, anak tangga ke-10, dan pedang itu bersinar terang, mengakui dirinya sebagai tuan sejatinya. Bangsawan muda yang marah besar memerintahkan pasukannya untuk merebut pedang itu. Namun pria tersebut, kini dengan kekuatan suci di tangannya, mengalahkan mereka semua dengan mudah. Dalam tindakan terakhirnya, ia menyerahkan pedang itu kepada sang putri,